A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman, sahabat, kerabat, dan lainnya, khususon kepada guru-guru saya semua yang sudah mengijazahkan semua ilmu atau pengalamannya kepada saya pribadi. Pada kesempatan malam ini saya akan coba dengan ikhlas dan ridho sedikit memperjelaskan atau membagikan ilmu yang sudah guru saya ajarkan langsung. Saya bukan berniat mau sombong. Saya ingin berbagi sebagaimana umat muslim mengatakan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mempunyai kebesaran barokahnya. Intinya keikhlasan, ketulusan, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan hikmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan panjang lebar. Pada kesempatan pada malam ini tutorialnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan tenaga dalam. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tenaga dalam. Tenaga dalam itu tenaga yang keluar dari dalam diri kita, yang dipadukan dua asal luar dan dalam, yaitu jasmani dan rohani, yang dikatakan alam nyata dan alam gaib. Sebagaimana Allah telah berfirman, barang siapa yang tidak percaya dengan adanya gaib, maka ia pula tidak akan percaya kepada aku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha gaib, tidak nampak, tidak berwujud, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Dia adalah maha gaib. Sebagaimana dalam tenaga dalam ini, intinya yang dikatakan gaib yaitu adalah pernapasan, olah pernapasan. Banyak pula orang yang menjelaskan di video-video yang ada di YouTube, ada caranya dengan teknik pernapasan, ada pula teknik dengan amalan. Nah, di sini saya akan membagikan, semoga barokah, besar manfaatnya, karena saya di sini bukan takabur, bukan ujub, dan bukan pamer, bukan juga untuk sombong. Siapa saja yang mau mengamalkannya silakan, maka saya ikhlas dan ridho. Tetapi tidak untuk dipamerkan atau disombongkan. Dipakai hanya untuk satu pengobatan, yaitu adalah menolong seseorang yang sedang mengalami sakit. Nah, itu bisa dibantu dengan tenaga dalam. Nah, caranya mengaktifkan tenaga dalam dengan pernapasan. Awalnya malam apa saja bagus, karena kalau siang kan bukan artinya tidak bisa kita lakukan, karena biasanya di siang hari itu kebanyakan orang formalitas siang hanya dipakai untuk bekerja, ikhtiar. Makanya kita lakukan lebih baik malam dari jam 10 atau jam 11 dan jam 12. Lebih bagus jam 12 tengah malam habis sholat hajat. Nah, kemudian kita duduk tegak. Usahakan kita punya punggung ini tegak. Kemudian kedua tangan
boleh kita simpan di atas lutut, buka. Ada juga caranya yang orang biasa lakukan, dia merapatkan kedua telapak tangannya atau membuka kedua telapak tangan. Nah, di sini saya akan ajarkan membuka telapak tangan disimpan di atas lutut, karena lebih enak, lebih bagus. Nah, kemudian luruskan punggung, kemudian mata jangan dipejamkan. Jadi luruskan, kita punya penglihatan kepada satu titik. Yang kedua, atur dulu napas, rilekskan tubuh, atur dengan baik keluar masuknya napas. Kemudian bila mana sudah rileks segalanya, kemudian kita tarik napas dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Contoh, saya akan berikan contoh. Apabila sudah tenang, kita hitung dalam hati. Misalnya 1, 2, 3. Tarik. Kemudian tarik napas, tahan di perut. Ingat, tahan di perut. Tetapi perut jangan dulu ditegangkan. Maksudnya jangan dulu kita tegangkan. Dan napas yang kita tarik jangan kita simpan di dada. Kan itu ada rasanya. Biasanya ketika orang tarik napas, dia kebanyakan mengembung di dada. Tapi ini tidak. Ini simpan di perut, tapi dikembungkan, tapi tidak dikeraskan. Nah, kemudian hitungan. Ada orang yang memakai hitungan, tapi kita tidak. Kita membaca di dalam hati, yaitu adalah alif, lam, ha. Tapi tidak pakai hitungan. Tapi cara membacanya harus pelan, jangan tergesa-gesa, yaitu alif, lam, ha. Kemudian pas ha-nya itu keraskan perut, kemudian keluarkan napas perlahan. Contoh, saya akan berikan contoh. Yang pertama, 1, 2, 3, 4. Tarik napas. Jadi di dalam hati mengatakan alif, lam, ha, kemudian keluarkan dengan mengucap Allah. Nah, di sini saya pernah belajar berguru sebelum dengan guru saya yang berada di Banten, almarhum. Saya berguru di Tasikmalaya, daerah Garut, dengan beliau yang bernama Pak Haji Entis. Saya punya guru. Nah, beliau sama juga mengaktifkan tenaga dalam, cuman versinya berbeda. Perbedaannya yaitu part satunya dia hanya menarik napas, kemudian 8 ketukan di dalam hati, kemudian dia mengeluarkan dari mulut. Nah, tahap kedua, kemudian merentangkan kedua tangan dengan tangan cara begini. Kemudian pas dia narik napas, tahan di perut sampai di dada kedua telapak tangan, kemudian mengembungkan perut. Kemudian 8 kali ketukan dalam dada, kemudian tangannya direntangkan seperti ini, kemudian didorong sambil mengeluarkan napas dari mulut. Nah, kemudian saya dapat guru saya dari Banten, kemudian dia menyatukan, mempercepat tenaga dalam aktif dengan cara yang tadi. Jadi caranya cepat sekali daripada guru saya yang pertama. Bukan artinya saya membedakan, guru tetap guru, tidak ada bekas guru. Karena guru itu sama seperti ibu dan ayah, cuman ia tidak melahirkan dan membesarkan. Tapi ilmu yang sudah dia berikan sama kita, sampai mati pun dan di akhirat pun tetap kita akan dipertanyakan. Maka dari itu, semoga apa yang saya jelaskan pada kesempatan malam ini semoga bermanfaat.
Dan siapa saja yang ingin mengamalkannya, silakan, saya ridho, ikhlas, tulus dari hati nurani saya. Ingat caranya. Amalan pertama, tegakkan badan, duduk yang rileks, kedua tangan simpan di atas lutut. Apabila semuanya sudah rileks, fokuskan penglihatan kedua mata kepada satu titik. Kemudian atur terlebih dahulu napas naik dan turunnya. Kemudian pas hitungan 1, 2, 3, 4 tarik napas. Kemudian tahan di perut, jangan ditegangkan. Kemudian baca di dalam hati, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru dengan mengatakan alif, lam, ha. Kemudian kasih keluar lewat hidung sambil mengatakan Allah. Sebanyak berapa kali? Terserah Anda, semampunya Anda. Selama berapa kali mengaktifkannya, berapa malam. Sholat hajat itu adalah intinya, sebelum keinginan kita terkabul atau keinginan kita terwujud, maka laksanakanlah sholat hajat selama 7 hari. Apabila lebih bagus mengaktifkan sebelum melaksanakan pembelajaran, mengaktifkan tenaga dalam tersebut, maka sholat hajatlah terlebih dahulu selama 7 hari. Jadi berturut-turut, jangan ada putus. Nah, begitu saja dari saya. Saya Al-Mukarramah Al-Ilmi mengucapkan terima kasih banyak. Bila mana ada ucapan dari saya yang salah, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.